Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channelnya Diary Mamalak. Dan di video kali ini aku akan membagi pengalaman aku dalam membuat planner sebagai seorang pemula. Sebelumnya aku membuat kopi dulu nih sebagai mood booster aku. Moms, pernah gak sih kalian ngerasain kita udah sibuk seharian dan ternyata kok kayaknya waktu terbuang gitu aja ya? Nah, itulah pentingnya sebuah planner untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Untuk itu kita simak videonya ya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang planner atau jurnal, bullet journal itu aku nggak akan jelasin di sini karena aku sendiri nggak terlalu menguasai banget apa itu planner atau bullet journal gitu. Cuman buat aku ini adalah journaling atau perjalanan kehidupan aku dalam sehari-hari. Untuk itu tetap disimak dari awal sampai akhir ya. Oke, aku langsung mulai aja. Jadi untuk memulai journaling itu yang kita butuhkan adalah buku. Kita bisa menggunakan buku tulis, buku planner yang udah jadi, atau kita buat sendiri. Nah, ini aku pakai bekas kuliah, aku tinggal beli isi ulangnya aja, kayak low sleeve gitu kan. Aku lebih memilih pakai buku binder karena dengan menggunakan buku binder itu kita bisa menentukan sendiri di halaman-halaman mana kita bisa pindah tanpa harus menyobeknya. Terus aku lebih memilih menggunakan kertas polosan gitu kan, daripada yang bergaris atau yang udah jadi. Itu ada macam-macam di Shopee, itu udah banyak banget, ada yang grid, ada yang dotted, atau ada yang loose, yang kosongan. Kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk alat-alatnya sendiri ada penggaris, pulpen, dan ada pensil warna. Aku pakainya pensil warna aja sih, ini punya anak aku. Selanjutnya untuk bagian yang pertama dari planner itu aku tulis biodata. Bisa kamu tulis nama, nomor WhatsApp, alamat email dan password, dan media sosial kamu supaya lebih mudah untuk diingat. Yang kedua itu ada misi hidup atau tujuan yang akan kita capai di tahun tersebut. Karena tahun ini aku fokus ke manajemen diri aku sendiri dalam keluarga, jadi aku tulis goals apa aja yang aku ingin capai. Untuk ini nanti aku buat video lagi tentang bagaimana menemukan misi hidup. Ini masih acak sih, jadi semua yang ada di kepalaku aku keluarkan di buku planner ini. Supaya karena planner ini kan isinya tujuannya itu tentang jejak hidup kita gitu ya. Berikutnya adalah kalender. Untuk kalender itu kita buat per 3 bulan sekali, dimulai dari bulan April karena aku baru mulai itu bulan April kan. Dan kita nulisnya itu dari mulai pekan 1 itu di hari Ahad, dan seterusnya. Pekan 1, pekan 2, pekan 3. Kemudian goal of the weeks atau goals dalam setiap pekannya itu ditulis sesuai dengan peran-peran hidup kita yang kita jalankan, baik sebagai seorang ibu bekerja atau pembisnis. Selanjutnya diturunkan lagi ke daily atau planner harian gitu. Itu kita tulis dijabarin dari mulai bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi. Sangat detail ini untuk kita yang benar-benar ingin memperbaiki manajemen waktu itu, baiknya kita tulis secara rinci. Kemudian yang berikutnya itu ada habit tracker karena aku ingin mengubah kebiasaan aku. Dan yang terakhir itu ada hikmah of the weeks. Jadi tadi kan ada goal of the weeks, nah kemudian hikmah, di situ ditulis pencapaian dan pembelajaran apa yang sudah kita lalui. Karena ini aku sudah memulainya selama 2 bulan, aku ingin membuat yang baru nih, versi baru aku untuk bulan Juni. Ada beberapa tambahan yang aku tulis lagi, aku perbaiki lagi. Dan untuk bulan Juni ini aku buat yang baru lagi. Aku tulis lagi kalendernya, kemudian aku tulis juga prioritas yang ingin aku capai di bulan tersebut. Aku tulis sampai 5 sih. Kemudian kalau ada yang ulang tahun kita juga bisa mencatatnya di situ. Terus ada juga book of the month. Jadi kalau misalnya, karena aku kan hobi baca, cuman udah jarang banget kan baca buku, jadi aku mau tantang diri aku untuk membaca selama 1 bulan.
Terus ada habit yang ingin aku bangun. Di sana ada 2, yaitu yang pertama manajemen gadget dan waktu. Yang kedua itu ada kelas finansial. Itu bebas sih, sesuai dengan kebutuhan kita aja. Kemudian ada special event juga. Nah, selanjutnya setelah monthly goal, masuk ke perpekanan. Kita turunkan lagi setiap pekannya sesuai dengan peran hidup apa yang kita lakukan. Misalnya hak untuk Allah itu apa aja yang akan kita fokuskan, kemudian untuk diri kita, pekerjaan kita sebagai public, terus sebagai seorang ibu, bisnis, atau sosial media. Pokoknya apa aja peran-peran hidup kita selama pekan itu yang akan kita tuju. Nah, kemudian kita turunkan lagi ke habit tracker, karena tadi aku fokusnya itu kan di manajemen waktu ya, ke gadget. Jadi aku tulis, cuman aku tetap prioritasin itu ke yang pertama, main bermakna. Nah, di bawah itu keterangan-keterangan yang akan kita lakukan pada habit yang akan kita bangun tadi selama 1 bulan penuh atau 30 hari. Sebelumnya aku udah pernah buat juga sih, tapi per pekan gitu kan, dan ternyata kalau per pekan itu kayak boros kertas, terus aku harus menulis lagi per pekannya. Jadi untuk bulan ini aku ingin coba yang 1 bulan penuh. Itu kita tulis apa aja habit yang mau kita bangun, dan gak perlu banyak-banyak, misalnya 1-5 gitu, aku coba 4. Nah, kemudian kita buat catatan nih, batasan-batasan waktu gitu. Kemudian ini ada keterangannya, misalnya kalau kita melakukan produktif warnanya orange, kalau kurang produktif warnanya hijau, kalau misalnya nggak produktif atau kita nggak melakukan kegiatan tersebut warnanya jadi nggak usah diwarnain. Terus ada reward juga yang bisa kita berikan kalau kita melakukan habit tersebut secara penuh. Nah, selanjutnya ibadah tracker, dan ini bebas aja sih, terserah kalian sesuai dengan kebutuhan kalian tentang ibadah-ibadah apa aja yang ingin kalian perbaiki di bulan itu. Selanjutnya ada weekly planner. Di weekly planner ini aku tulis dari hari Senin sampai hari Sabtu. Per harinya itu cukup 2 kegiatan aja, dan itu dilakukan di jam produktif, yaitu di antara jam 9 sampai jam 12, atau bisa juga di waktu sore hari. Kemudian untuk hari Minggu itu ada monthly planner, dan untuk monthly planner itu kita catat aja apa aja kegiatan yang dilakukan setiap bulannya itu. Selanjutnya ada daily planner, dan ini adalah kunci dari semua manajemen waktu yang udah kita buat. Di sana kita bisa tulis to-do list dari mulai bangun pagi sampai kita mau tidur lagi. Ini kita buat plot-plot menggunakan waktu. Kalau aku sih lebih suka pakai waktu gitu ya, kandang waktu gitu. Jadi kita bikin dari jam 3 misalnya sampai jam 6 itu khusus untuk waktu me time aku, baik itu berhubungan dengan Allah atau dengan diri aku sendiri. Kemudian di jam 6 sampai jam 9 itu berhubungan dengan anak-anak domestik. Terus jam produktif, pokoknya sampai jam kita mau tidur lagi, jam 9 misalnya, seperti itu. Terus ada prioritas ini prioritas apa yang akan kita jalankan di hari tersebut. What you feel itu perasaan kita selama hari itu ditulis di malam hari sebelum kita tidur. Jadi apa sih yang kita rasakan di hari tersebut, capek, sedih, senang, kita tulis di situ. Terus ada jurnal syukur, diusahakan kita selalu bersyukur apa yang sudah terjadi di hari tersebut. Terus ada evaluasi juga kita tulis apa yang belum tercapai di hari tersebut, dan tomorrow itu untuk kegiatan besok yang akan kita lakukan. Untuk daily plan sendiri aku menulisnya itu setiap hari, jadi jadwalnya itu setiap malam aku menulis kegiatan di hari itu dan kegiatan untuk hari berikutnya. Jadi kalau misalnya besok nih nggak ada kegiatan apa-apa yang terlalu nggak penting, kadang aku juga nggak menulis atau men-skipnya gitu. Jadi kita sesuaikan aja dengan kebutuhan. Selanjutnya itu hikmah pekan ini. Di sana ditulis pencapaian dan juga pembelajaran. Ini disesuaikan dengan goal of the weeks yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi misal nih kita kan membuat goals tentang misalnya hari ini tuh pekan ini kita akan membuat habit apa. Nah, apakah udah tercapai? Kalau belum, kita tulis.
Selanjutnya, karena aku ini udah lama banget gak pernah baca buku, jadi aku membuat tantangan 1 bulan itu aku harus bisa menyelesaikan 1 buku. Maka tantangannya adalah aku harus menulis semua intisari yang ada di buku tersebut. Sebenarnya aku udah pernah bikin juga sih, cuman acak gitu kan. Dan untuk bulan ini aku ingin lebih rapi aja, jadi aku tulis di bagian khusus gitu. Aku harus menulis intisari yang dari buku-buku bacaan tersebut. Terus tantangannya adalah aku harus mengupload review buku di YouTube supaya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oh ya, aku juga membuat catatan khusus saat aku mengikuti kelas online. Aku harus mencatatnya di buku tersebut supaya materinya tuh nggak pernah hilang. Dan sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Dah.